Heboh, aktris kontroversial Nikita Mirzani layangkan sindiran menohok diduga untuk sang buah hati Laura Mezani alias Loli. Lantaran gaya berpacarannya dengan sang kekasih Fadil Bajide kerap dianggap terlalu bucin oleh warganet. Ia kerap memamerkan beberapa momen kebucinan mereka, terutama saat melakukan siaran langsungnya di media sosial. Menurut Nikita, dalam postingan terbarunya, cara memilih seorang lelaki yang pas untuk dinikahi adalah tidak toksik atau memenuhi 4 unsur diantaranya seperti tidak main tangan, selingkuh, patriarki, dan juga merendahkan perempuan. Seperti apa pula beberapa momen kebucinan Loli yang diduga membuat Nikita geram dan memposting unggahan yang dianggap warganet ditujukan untuk sang buah hati. Ya, memang sebelumnya Nikita pun sempat mengungkapkan fakta mengejutkan terkait hubungan di antara dirinya dengan sang buah hati. Seolah terus menanggung hal apapun yang terjadi pada Loli, meski ia pun sudah mengaku mencoret Loli dari kartu keluarganya. Nikita pun kini menegaskan hanya memiliki 2 orang anak. Dalam artian, seolah tidak lagi menganggap Loli sebagai buah hatinya. Lantas, bagaimanakah pemuka agama memberikan tanggapan melihat tingkah Loli yang seolah selalu tidak menghiraukan apa peringatan sang bunda? Benarkah pula menurut pemuka agama, seharusnya dari kacamata agama, Loli sebagai anak pun menurunkan egonya dan menghormati orang tuanya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, memasuki awal tahun 2024 yang belum juga seminggu dirasakan, jagat dunia hiburan tanah air ternyata kembali diramaikan dengan permasalahan yang belum juga usai antara Nikita Mirzani dengan buah hatinya Laura Mezani alias Loli. Ya, sempat mengunggah sebuah postingan yang di dalamnya berisikan pesan bagaimana seorang perempuan menemukan pria yang terbaik untuk menjadi ayah dari anak-anaknya kelak. Nikita dalam unggahannya dianggap warganet diduga seolah ingin menyindir Loli karena dalam tulisannya menuliskan cara yang tepat untuk memilih seorang laki-laki adalah memenuhi 4 unsur. Di antaranya tidak main tangan, selingkuh, patriarki, dan juga tidak merendahkan perempuan. Buat para perempuan, menikah itu perjalanan seumur hidup. Menikah itu ibadah seumur hidup. Pastikan pria yang membersamaimu untuk ibadah seumur hidup ini adalah pria yang terbaik menurut kamu. Memang tidak ada laki-laki sempurna. Dia pun pasti ada kurangnya. Tapi terimalah kekurangan dari dirinya yang masih bisa kamu tolerir. Sifat toksik laki-laki itu sudah di-spill saat pacaran. Kalau dia main tangan, selingkuh, patriarki, merendahkan perempuan, dan toksik, sebaiknya pikirkan berulang kali. Dalam tulisan panjang yang dituliskannya di media sosial juga menambahkan jika menurutnya tidak ada yang bisa merubah karakter seseorang dengan cara cepat, terutama jika dinilai akan berubah setelah menikah. Menurut Nikita, seperti ini dalam unggahannya. Sifat toksik laki-laki itu sudah di-spill saat pacaran. Kalau dia main tangan, selingkuh, patriarki, merendahkan perempuan, dan toksik, sebaiknya pikirkan berulang kali. Ingat, tidak ada yang bisa mengubah karakter seseorang dengan cepat. Jangan berpikir akan berubah setelah menikah. Justru si toksik akan makin toksik setelah menikah. Terutama jika kelak kamu ingin punya anak, anakmu tidak bisa memilih ayah yang baik.
tugasmu sebagai perempuan adalah memilih laki-laki yang tepat agar bisa menjadi ayah yang baik kelak untuk anakmu. Lantas benarkah postingan tersebut ditujukan Nikita untuk memperingatkan buah hatinya? Ya, memang jika ditarik lebih jauh terkait unggahan Nikita, pemilik nama asli Nikita Mirzani Mawardi ini pun sudah seringkali ditanya seputar gaya berpacaran Loli yang semakin sering dianggap terlalu bucin di media sosial. Salah satu yang cukup dianggap terlalu bucin adalah saat Loli merayakan tahun barunya bersama Fadel walaupun hanya lewat video call saja. Keduanya pun sibuk beradu gombalan atau bahkan Loli yang tersipu malu saat Fadel menggombalinya. Sementara itu, sambil mengingat kembali momen yang terjadi di tahun 2023 dan juga beserta dramanya, Loli pun juga mencurahkan ia bersyukur mengenal sosok Fadel yang sangat berarti baginya, ditambah lagi sebagai sosok ayah Anthony Dedola. Happy New Year! 2023 sudah menjadikan aku menjadi lebih sabar dan dewasa dalam menanggapi dan menjalani semua hal dan masalah dalam hidup. 2023 telah memberi pelajaran yang sangat banyak dan telah menjadikan aku versi lebih baik dari sebelumnya. Makasih 2023 untuk sedih, bahagia, depresi, dan lain-lain. Banyak sekali rintangan, rasa dan cobaan yang aku alami. Aku bersyukur karena berhasil melalui tahap itu dan aku bersyukur kenal sama Fadil Bajide dan keluarga ayah. 2024 semua akan indah dan impian akan terwujud. Amin. Emang kritik udah pada diem dan banyak ngomong. Doang. Padahal harusnya dewasa, masih 19 tahun nggak dewasa, belum. Gak perlu dibaca. Ini semuanya sayang. Biar seru, masa nggak ada naik turunnya kan, harus ada adrenalinnya kan, tuk gitu. Jadi kayak, anjing lu orang Kamu menang yang gitu. kok yang deg-degan tau gak? Gak santai aja. Pukul nih sekali. Mau gak dipukul sama aku? Kenapa nggak gitu? Ayahnya udah bobo, minta ditemenin katanya, terus harus dilihatin, harus dipantau gini. Ribet pacar siapa sih? Pacar aku, lupa. Udah bangun? Ayah, kuliah nggak hari ini? Ayah, Yuk bangun yuk, kuliah. Tidur lagi. Gatel. Iya sayang. Baik. Dengan hadirnya Fadel dalam hidupnya, Loli pun mengaku membuat hidupnya penuh warna, sehingga menguntai sebuah harapan-harapan besar bersama sang kekasih, yaitu menikah di usia muda. Lantas, bagaimanakah Nikita di tengah semua kontroversi Loli menanggapi hal tersebut?
Benarkah dengan dicoretnya Loli dari kartu keluarga menandakan jika ia tidak mau memikirkan hal apapun yang terjadi pada kehidupan Loli? Kalau buat kamu, aku itu aku nggak bisa menjelaskan pakai kata-kata. Ya, karena emang itu terlalu banyak. Aku cuma pengen bilang makasih. Itu aja. Makasih kamu udah ngertiin aku. Kamu udah selalu ada buat aku ketika aku lagi sedih, lagi happy. Kamu ngebikin aku bahagia. Kamu tahu caranya gimana ngebikin aku tuh ketawa lagi gitu. Kamu ngebilangin aku mana baik dan mana buruknya. Kamu ajarin aku gitu sih. Aku Sama-sama. cinta sama kamu. Aku cinta. Kalau aku udah cinta, berarti aku udah cinta. Jadi kamu jangan pernah ngerasa sendiri. Ya, kalau kamu lagi sedih, kalau kamu lagi marah, kamu bilang ke aku. Makasih kamu udah mau pacaran sama aku. Walaupun pacaran sama aku itu banyak tantangannya, ya banyak rintangan. Ya pokoknya intinya itu makasih. Semoga kita bisa sukses bareng. Semoga kita Pasti. bisa sampai nikah ya, amin. Semoga Amin. langgeng ya, amin, amin ya rabbal alamin. Yang penting dari kamunya sekolah, kuliah, kelar, sukses baru. Kalau saya sih sekarang orangnya lebih gimana ya? Apa yang sudah ya sudah gitu. Nggak mau terlalu dipusingin gitu, karena kan hidup itu kan terus berjalan. Kita kalau fokus ke satu orang saja nanti jadinya nggak berkembang gitu kan. Jadi ngurusin yang pasti aja lah. 12 bulan ya? Nggak mau ketemu wartawan, nggak mau diwawancara. Iya gini-gini aja kabarnya, baik-baik aja alhamdulillah, masih seperti biasa. Ngurus anak, ngurus bisnis, kerjaan. No comment. No comment lah, itu biar jadi urusan gua dan keluarga. Saya terlalu sibuk dengan urusan yang lain karena masih ada 2 anak yang harus diperhatikan ya kan, masih kecil-kecil juga. Jadi ya nggak terlalu into banget urusan yang lain-lain sih. Sejatinya, rasa kekesalan Nikita untuk sang buah hati agaknya memang semakin membuncah. Ditanya seputar Loli yang dikabarkan akan menseriusi hubungannya dengan Fadel, Nikita pun lebih memberikan jawaban menohok dengan mengungkapkan ia tidak memiliki anak lain kecuali 2 orang anak laki-lakinya. Selain itu, Nikita pun juga kembali mengulang pernyataan Loli yang mengungkapkan jika di umurnya yang baru belasan sudah mengungkapkan ia sebagai anak yang dewasa sehingga sudah tidak ada lagi hak bagi Nikita untuk mencampuri hidupnya atau bahkan seolah menganggap Loli bukan buah hatinya lagi. Hai, aku tuh belum punya menantu sayang. Anak aku tuh cuma 2. Dua-duanya masih sekolah. Jadi aku belum punya menantu. Ya. Itu kalau ada yang ngaku jadi menantu aku ya itu urusan dia. Tapi anak-anak tuh masih pada kecil-kecil. Kecil masih sekolah, masih SD, malah masih SD jadi tidak ada menantu, tidak ada calon, tidak ada menantu, belum ada. Mungkin nanti 20 tahun lagi mungkin nanti baru. Sekarang aku nggak ada, nggak, anak saya 2. Saya perjelas sekali lagi, anak saya 2. Ini masih ditaruh di YouTube kan? Ya nggak apa-apa, tapi saya cuma mau ngasih tahu bahwa anak saya 2. Terserah kalian mau bilang saya apa, tapi anak saya ulangi sekali lagi, anak saya cuma 2. Jadi kalian nggak usah pancing-pancing
saya akan tetap pada pendirian dan apa yang sudah saya pilih. Saya itu orangnya nggak, kalau udah saya pilih A, saya tidak akan beralih kemanapun. Ya, jadi anak saya cuma 2, sudah ya, selesai. Jangan ditanya, kakak kangen ini nggak? Tidak, anak saya cuma 2 yang ada di rumah. Setiap saya lagi live, kasih ini, ya kakak urusin lah. Udah bukan tanggung jawab saya lagi. Ya, sudah bukan tanggung jawab saya lagi. Karena di mana-mana, kalau anak sudah balik, sudah menstruasi, dosa dia yang tanggung, udah bukan orang tua lagi. Jadi sudah bukan lagi tanggung jawab saya. Apalagi kalau orang anak kecil sudah mendeklar dirinya adalah orang dewasa. Ya sudah. Go ahead. Sementara itu, melihat fenomena yang terjadi antara Nikita dengan sang buah hati, lantas bagaimanakah pemuka agama memberikan tanggapan ketika melihat tingkah Loli? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens. Ya, jika ditelisik lebih jauh, hubungan di antara Nikita versus sang buah hati berawal dari Loli yang seolah lebih memilih mantan suami Nikita sebagai ayah. Loli pun juga mengungkap beberapa hal yang diakui terjadi kepada dirinya, diduga dilakukan oleh Nikita, seperti halnya menguncinya di dalam kamar. Bahkan yang terbaru, Nikita Mirzani pun yang seolah terus menanggung hal apapun yang terjadi pada Loli, melakukan hal yang tidak terduga, yaitu mencoret Loli dari kartu keluarganya dan terancam tidak akan mendapatkan sepeser pun uang darinya. Lantas, bagaimanakah pemuka agama ketika melihat fenomena tingkah Loli yang seolah memang selalu tidak menghiraukan apa peringatan dari sang bunda? Benarkah sebagai anak, Loli pun seharusnya mendengarkan nasihat sang bunda karena sudah ditegaskan di dalam Al-Quran jika surga berada di bawah telapak kaki ibu? Bismillahirrahmanirrahim, bahwa Islam mengajarkan tentang untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, karena orang tua itu bagi seorang anak menjadi Tuhan, mewakili Allah sebagai manusia yang memiliki hak pada jiwa, fisik, lahir batin seorang anak. Sampai disebutkan dalam sebuah makalah hadisnya, anta wa maluka li abika, engkau dan seluruh hartamu milik ayah ibumu. Disebutkan di sini li abika, tapi menjadi 2, ayah dan ibu. Dalam Islam itu ada kalimat waliduk yang melahirkan, ada abawai, siapapun dia, paman, apa orang tua angkat. Nah, apalagi orang tua kandung. Maka Al-Quran menyebutkan wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa ilaikal masir. Disebutkan Allah memberikan wasiat kepada seluruh manusia bahwa hendaknya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, khususnya ibumu yang melahirkan, yang disebutkan dalam hadis Nabi, ya, umuk merupakan baru abuk, 3 kali terutama ibu. Ya, kepada siapa aku harus berbuat baik? Ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Terus siapa lagi? Abuka, bapakmu. Jadi sampai 3 kali disebutkan. Bahkan dalam hadis lain disebutkan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Ya, surga terletak pada telapak kaki ibu. Betapa begitu hebatnya derajat ibu.
Sementara itu, tidak bisa disalahkan juga sikap Loli yang seolah menentang hal apapun yang telah diinginkan oleh Nikita, termasuk menyelesaikan pendidikannya di luar negeri. Pasalnya, Loli beranggapan jika sang ibu telah melakukan kesalahan yang menurutnya tidak bisa ditolerir sehingga membuat Loli pun menjadi geram. Namun, berkaca pada pernyataan pemuka agama, menurutnya, seperti apapun orang tua kita atau bahkan seberat apapun kesalahan orang tua kita, tetap saja orang tua harus dihormati karena sosok ibulah yang menjadi parameter untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu sisi buat Loli atau siapapun kita yang punya orang tua sebagai anak, tetap kesalahan orang tua sehebat apapun ya terlihat buruk ya perilakunya, ibadahnya, bahkan pun dia tidak taat, tetap ya orang tua harus dihormati. Bagaimanapun tidak memberikan pendidikan yang baik kepada seorang anak, tapi tetap karena ibu adalah pintu surganya bagi dia untuk bisa sampai mendapatkan ridho Allah. Ridho Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ya ridho Allah terletak pada ridho orang tua, murkanya Allah terletak pada murka orang tua. Meskipun orang tua itu tidak taat, apalagi taat. Gitu. Maka hendaknya ya seorang anak tetap takzim, terlepas orang tua itu baik atau tidak ada urusan, karena urusannya dia dengan Allah. Perkara nanti orang tua belum soleh, dia pun punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Serta Sabtu, tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.